Ibu bapak saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, selamat pagi, shalom. Hari ini bersama dengan saya Pendeta Mardike Fiska Setianto melayani di GPIB Jemaat Zebulon, Bajem Esrat yang Wangkang, Batam. Kita akan bersama-sama memulai aktivitas kita dalam pertolongan Tuhan dan hikmat Tuhan, supaya apa yang kita kerjakan, kita punya pelayanan, aktivitas, semua Tuhan berkati. Dan kita tahu bagaimana cara kita untuk bisa hidup dalam menjadi berkat dimanapun kita berada. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Tuhan selalu memberkati kami sepanjang malam. Dan sekarang Tuhan, kami akan memulai aktivitas kami. Tapi sebelumnya Tuhan, kami mohon Tuhan berkati, Tuhan bimbing kami, supaya apa yang kami kerjakan boleh jadi karena pertolongan Tuhan. Dan kami akan mengawali segala aktivitas kami dalam terang kasih Kristus, membaca merenungkan firman Tuhan. Berikan hikmat kebijaksanaan bagi kami, supaya apa yang kami baca, kami renungkan, menjadi sebuah kekuatan iman bagi kami, dan kami selalu melangkah dalam pertolongan Tuhan dan kehendak Tuhan. Berfirman Tuhan, karena kami anak-anak-Mu siap mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa. Amin. Bapak Ibu serta saudara-saudariku yang terkasih, firman Tuhan menyapa kita dari Zakaria pasal 8, ayatnya yang ke-20 sampai 22. Saya bacakan untuk kita semua. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Keselamatan bagi bangsa-bangsa. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Masih akan datang lagi bangsa-bangsa dan penduduk banyak kota. Dan penduduk kota yang satu akan pergi kepada penduduk kota yang lain mengatakan, marilah kita pergi untuk melunakkan hati Tuhan dan mencari Tuhan semesta alam, kami pun akan pergi. Jadi banyak bangsa dan suku-suku bangsa yang kuat akan datang mencari Tuhan semesta alam di Yerusalem dan melunakkan hati Tuhan. Demikianlah firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Terpuji Tuhan, haleluya. Bapak Ibu serta saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan Yesus, firman Tuhan di pagi hari ini menyapa kita dalam judul Banyak Bangsa Mencari Tuhan. Bapak Ibu serta saudara-saudariku yang terkasih, tentunya kita sadar bahwa misi orang Kristen, jadikanlah segala bangsa muridku. Artinya, jadikanlah hidupmu sebagai surat terbuka, sehingga banyak orang bisa melihat apa yang engkau lakukan, semuanya karena Tuhan menghendakinya. Baik ucapanmu, pikiranmu, hatimu, dan tindakanmu kiranya mencerminkan suara Kristus dimanapun engkau diutus dan ditempatkan. Nah, firman Tuhan sejalan dengan apa yang dinyatakan pada kita. Bagaimana tugas, peran, serta kita sebagai orang diselamatkan untuk bisa menjadikan diri kita berkat bagi sesama, sehingga banyak bangsa mencari Tuhan. Nah, Bapak Ibu serta saudara-saudariku yang terkasih, kalau kita baca ayatnya yang ke-21, ini merupakan respon iman dari seorang yang sadar kalau dia adalah umat yang diselamatkan. Kalau kita melihat ayat 21 ini ada kalimat, marilah kita pergi. Sebuah kesadaran dari diri pribadi bahwa kita harus bertindak. Tidak boleh berdiam diri, tidak boleh berpangku tangan. Bagaimana Tuhan telah nyatakan kuasa dan penyertaannya, begitu juga kita harus sampaikan kepada dunia. Pergi untuk melunakkan hati Tuhan. Kiranya damai sejahtera Tuhan kembali kepada kita. Dulu memang bangsa ini ada dalam sebuah perbudakan. Kenapa? Karena kedegilan hati mereka. Mengutamakan manusia punya kekuatan, menindas sesama,
tidak berlaku setia kepada Tuhan dan sebagainya. Tuhan menghukum mereka. Tapi ketika Tuhan menyatakan dalam pasal 8 ayatnya yang ketiga, dia kembali kepada Sion dan Yerusalem, maka ada sebuah pengharapan. Bahwa dalam kalimat ayatnya 21 ini mau menyatakan kiranya kasih setia Tuhan itu kembali kepada kami. Dan apa yang kami pancarkan juga bisa engkau terima dalam perbuatan hidup yang engkau lihat dalam diri kami. Sehingga kalimat melunakkan hati Tuhan lebih kepada bagaimana Tuhan kembali menunjukkan kesetiaannya kepada mereka yang mencari Tuhan. Dan dalam hal ini mereka bukan hanya sekedar bercerita belaka tentang kesetiaan Tuhan, hanya sekedar ucapan, tapi mereka bertindak langsung, mengajak, menghimbau. Bahkan dikatakan dalam keterangan 21 ayat 21, dan penduduk kota yang satu akan pergi ke kota yang lain. Artinya ada kesinambungan. Nggak hanya putus kepada satu orang saja menerima berkat. Dia ceritakan kebaikan Tuhan. Dia maklumkan, dia proklamasikan. Sehingga apa? Semua ayat 22, jadi banyak bangsa dan suku bangsa yang kuat akan datang mencari Tuhan semesta alam di Yerusalem dan melunakkan hati Tuhan. Arti daripada kalimat banyak suku bangsa dan bangsa-bangsa yang kuasa mencari Tuhan, mau bilang begini, mereka sadar bahwa manusia sehebat apapun, dia harus mencari Tuhan dan pertolongan. Kenapa? Kalau tidak ada pertolongan Tuhan, tidak ada belas kasih Tuhan, tidak ada kasih karunia dari Tuhan, tidak ada apa-apanya mereka. Sehingga dalam hal ini, Zakaria bersama dengan umat yang telah merasa memiliki Tuhan punya kasih dan telah menerima berkat itu, mereka terpanggil untuk kembali menyadarkan bangsa. Sehingga dengan perbuatan tulus hati, dengan segala mereka punya perilaku yang sejalan dengan perintah Tuhan, semua bangsa melihat dan mereka bisa percaya kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu serta saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan Yesus, hal itu membuktikan bahwa jerilah hidup bersama Tuhan dalam pelayanan, dalam kita punya aktivitas kehidupan. Jikalau kita berbuat baik, kita berbuat setia, dan ada di pihak kita, maka hidup kita bisa menjadi berkat. Catat, kalau kita berlaku setia, kalau kita selalu mengutamakan Tuhan, Tuhan melimpahkan berkat-Nya, bukan kepada kita saja, tapi orang lain pun yang bertegur sapa dengan kita, merasa diberkati Tuhan. Dimanapun kita hadir, mereka mengidamkan kita untuk selalu bersama dengan mereka. Nah, ini cara banyak bangsa mencari Tuhan. Hidup kita bisa menjadi Alkitab yang terbuka dimanapun kita berada. Jadi kita gak perlu capek-capek buka Alkitab di depan orang yang gak kenal Kristus. Kita menyatakan kita punya iman, kita punya kehebatan dalam beribadah kepada orang lain, tapi kita punya action, kita perbuatan nol, kita punya tindakan nol. Kenapa? Karena apa yang kamu tanam, apa yang kamu imani, itu akan tergambar, itu akan membuahkan dari apa yang kamu lakukan, yang bisa dilihat dan dicicipi oleh semua orang. Teori itu nggak terlalu penting, yang penting itu prakteknya. Bagaimana kita bisa memahami jikalau Tuhan menghendaki kita untuk bisa selalu menjadi alat, kita pahami dalam sebuah panggilan kita. Nah, sehingga dalam hal ini banyak orang yang diberkati. Kalau kita punya identitas sebagai orang Kristen, sebagai pendeta, sebagai presbiter, sebagai pekerja, sebagai pelayan, sebagai anggota keluarga Kristen, tapi kalau kita punya hidup itu tidak mencerminkan siapa Kristus sebenarnya, orang gak akan pernah mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Kenapa? Tidak sesuai dengan ajaran agamanya. Mereka bimbang, mereka juga mungkin takut gitu kan. Tapi kalau kita benar-benar setia melaksanakan apa yang diperintahkan Tuhan, jadi semua bangsa memuliakan nama Tuhan.
Jangan sedikit-sedikit mulut diucapin kalimat-kalimat yang gak berbobot. Sumpah serapah, kutukan, kalimat-kalimat yang tidak memotivasi, kalimat-kalimat yang mematahkan semangat orang lain, menjadi batu sandungan dia punya perkataan. Bagaimana kita bisa menyampaikan berita Kristus kalau mulut kita saja menyuarakan hal-hal yang tidak damai sejahtera? Bagaimana kita bisa menjadi pelayan Kristus kalau kita punya mengucapkan saksi dusta, kebohongan, fitnah? Seharusnya bibir kita gunakan untuk bisa menceritakan kebaikan Tuhan. Hati. Bagaimana kita mengatakan Tuhan Yesus tinggal dalam hati saya? Kalau kita punya hati isinya busuk, akar pahit, mengingat segala kesan orang lain, ingin merencanakan hal-hal yang jahat, menyimpan dendam. Wah, bagaimana kita mengatakan di dalam hati saya ada Kristus diam di dalam dirinya, dalam diri saya, hati saya. Tapi kalau kita punya hati itu kotor, penuh dengan segala hal-hal kedagingan, kita nggak akan pernah bisa menjadi pelayan Kristus, hamba Kristus, yang membuat orang bisa melihat ada Kristus dalam hati kita. Seharusnya ketika Kristus hadir dalam diri kita, hati kita, damai sejahtera yang ada. Hal-hal yang baik yang kita simpan, hal-hal yang mendatangkan berkat bagi orang yang kita simpan. Bagaimana kita menyatakan di dalam pemikiran kita ada pemikiran Kristus yang harus kita utarakan. Kalau dalam pemikiran kita ini hanya isinya pikiran-pikiran kotor, bagaimana kita berpikir hal-hal untuk bisa membinasakan sesama kita, bagaimana kita merencanakan hal-hal yang jahat untuk menjatuhkan sesama kita. Katanya Kristus hidup dalam pikiran kita, menguasai kita. Tapi kenapa kita punya pikiran hanya untuk menjatuhkan sesama kita? Ada tetangga kita yang baik, tetangga kita yang juga berubah dari yang jahat jadi baik, misalkan dalam pandangan kita. Kita bilang, itu mah akal-akalan dia saja, dia gak mungkin berbuat baik seperti itu, pasti ada modus di belakangnya. Udah pikiran gak baik, hati pun gak baik, ucapan pun keluar gak bisa memberkati orang lain. Bagaimana bangsa-bangsa akan mencari Tuhan kalau orang Kristen hanya menang identitas saja, tapi tidak memahami apa identitas dan tugas tanggung jawab yang harus dilaksanakan sebagai pemeluk agama Kristen, gitu ya. Sehingga ibu saudara yang terkasih, supaya semua orang bisa mengenal siapa itu Kristus Yesus dalam kehidupan kita, yang paling penting adalah kita punya perilaku hidup. Bagaimana kita hidup bersama Tuhan, bagaimana juga itu harus tercerminkan dalam setiap perilaku kita. Nggak usah capek-capek bilang saya anak Tuhan. Kalau kita berbuat baik, berkata jujur, punya hati yang kudus, hati yang bersih, pemikiran untuk mendatangkan hal-hal yang baik, mereka bisa tahu kok dengan sendirinya kita adalah pengikut Kristus. Dan mereka juga bisa memuji Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan Juru Selamat yang memberikan damai sejahtera. Kehadiran kita pun tidak menjadi batu sandungan. Kehadiran kita pun dinanti-nantikan, ditunggu-tunggu. Kapan ya dia datang? Kapan ya dia hadir tengah-tengah kita? Oh, bisa mendatangkan damai sejahtera, bisa menghadirkan sukacita. Coba kalau kita hidup dalam sebagai orang yang lama, sebagai orang yang menjadi batu sandungan, kalau bisa jauh-jauh dari kehidupan bangsa. Sehingga Bapak Ibu Saudara yang terkasih, jikalau hari ini Bapak Ibu dipercayakan untuk melayani, layanilah dengan baik. Jikalau hari ini Bapak Ibu diberikan tugas untuk memerintah atau memimpin, memimpinlah dengan bijaksana. Jika hari ini Bapak Ibu diberikan tugas untuk bisa mengajar, maka ajarlah mereka dengan penuh hikmah dan pertolongan Tuhan. Dimanapun kita berada, Tuhan pakai kita untuk bisa menjadi berkat yang mendatangkan damai sejahtera, bukan menjadi sebuah batu sandungan. Supaya apa? Supaya bangsa melihat, dunia melihat, semua orang melihat bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat yang satu-satunya yang harus diimani. Lewat kita punya cerminan diri sebagai umat pilihan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.
selamat melaksanakan aktivitas kita, selamat menjadi pekabar Injil dimanapun kita berada. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami telah mendengarkan firman Tuhan. Mampukan kami menjadi hamba dan alat untuk kemuliaan nama Tuhan. Dalam kami punya karya, layan, bahkan dan setiap kami punya kesibukan dan proses hidup. Tuhan memberkati, Tuhan yang menuntun, dan Tuhan yang selalu membawa kami kepada terang, kasih, dan rencana Tuhan. Sehingga hidup kami juga bisa memberikan dampak yang baik, bisa menjadi berkat dimanapun kami berada, dan nama Tuhan dimuliakan di sana. Berkati kami Tuhan sampai di malam hari nanti, sehingga apa yang kami kerjakan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan kehidupan kami semuanya ke dalam tangan Tuhan. Suka duka Tuhan juga berkati. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan menguatkan kita, dan selamat kita menjadi berkat dimanapun kita berada. Amin.